Padahal sebenarnya beliau itu tidak pernah melakukan treatment yang diberikan kepada kami. Oh, beliau nggak melakukan? Tak melakukan. Nah, itu terungkap tatkala waktu itu di tahun 98 2000 ya, di daerah Batam Center. Kolam kami cuma 3 kolam. Ya, dalam waktu sekian bulan berubah kolam nila kami menjadi 15 sampai 20 kolam. Beliau lihat, kok bisa begini katanya. Jadi gurunya malah aduh kaget ya, heran ya. Tolong kasih tahu saya. Mentornya kaget. Jadi saya bilang, loh kan bapak gurunya. Guru. Oke, kita akan ke Tiblat. Tiblat itu tempat budidaya ikan air tawar yang ada di Batam. Jadi di sana kita temukan ada banyak ikan tawar dan kita akan lihat fasilitas apa aja yang ada di sana. Yuk, kita ikut. Sedekah ya. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah kita hari ini ya menjelang sore ini ya kita berjumpa dengan Pak Ray ya. Pak Ray beliau adalah pemilik daripada tempat budidaya ikan tawar ya. Kita mungkin bisa sapa langsung dengan beliau. Kita bisa ngobrol-ngobrol beliau tentang usahanya. Assalamualaikum Pak Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Ya. bertemu dengan Pak Yusuf. Alhamdulillah sehat Pak Ray. Alhamdulillah. Amin, ya. Iya, memang kalau petani ini insya Allah cenderung lebih sehat karena memang makanan yang dimakan itu bisa metabolismenya lancar gitu kan, bisa berubah menjadi energi tenaga yang tersalurkan. Amin. Beda dengan orang yang kantoran itu biasanya makannya enak tapi ya kan energinya kurang. Iya. Oke, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Oke Pak Ray, jadi alhamdulillah kita lihat di sini ada beberapa kolam. Jadi mulainya kapan Pak Ray usaha seperti ini Pak Ray? Usaha kolam saya baru Pak. Baru ya? Baru kurang lebih 23 tahun. Itu Pak Ray ini. Jadi Boleh. teman-teman jangan kaget ya nanti ya kalau mendengar jawaban pertama gitu karena nanti masih koma itu belum titik gitu. Baru katanya tapi 23 tahun. Lanjut. Alhamdulillah. Kami tahun 98 ada master kami namanya Bapak Osben Siahaan. Kalau dari nama sih orang mengira orang Sumatera. Padahal dia orang Batak Sumatera Utara Pak. Iya. Jadi itulah jadikan panutan buat saya karena beliau ini sangat bisa meyakinkan saya. Pak Ray kalau mau belajar lele begini. Nah, singkat cerita ya, saya anggap beliau ini sebagai guru besar kami. Padahal sebenarnya beliau itu tidak pernah melakukan treatment yang diberikan kepada kami. Oh, beliau nggak melakukan? Tak melakukan. Nah, itu terungkap tatkala waktu itu di tahun 98 2000 ya, di daerah Batam Center. Kolam kami cuma 3 kolam. Ya, dalam waktu sekian bulan berubah kolam nila kami menjadi 15 sampai 20 kolam. Beliau lihat, kok
bisa begini katanya. Jadi Jadi, gurunya malah aduh kaget ya heran ya. tolong kasih tahu saya. Mentornya kaget. Jadi saya bilang, loh kan Bapak gurunya. Iya. Guru apaan? Apa yang Bapak sampaikan ke kami bahwa dalam usaha ini satu ya, itu bukan hanya kita punya niatan saja, niat amo ini, tapi satu niatnya, nawaitunya. Kedua, itu jelas usahanya maksimal. Nah, yang ketiga, bahwa kita pun sadar bahwa ini yang kita usahakan ini adalah nyawa. Jadi jangan sok-sokan gitu kan. Nanti saya udah bisa begini, padahal yang ngatur nyawanya yang Maha Kuasa kan. Jadi insya Allah kita harus paham itu. Nah, dan juga kalau dalam budidaya kami itu disarankan juga bahwa kita ini harus betul-betul mengetahui tata letak usaha kita, ya kan? Usaha kita, airnya, sumber air gimana, kandungan tanah seperti apa. Nah, alhamdulillah, tatkala saya ditanya oleh Bapak Menteri mengenai potensi yang di Batam, kami dulunya di Batam tidak cocok katanya. Iya, karena mungkin Batam kan kepulauan ya, tak jadi cocok. Jadi saya sampaikan bahwa tanah, ya, air Batam, cuaca Batam, alhamdulillah sudah bisa kami jinakan Pak Menteri. Nah, kemudian teknologi insya Allah gitu kan, kita udah bisa adopsi dia. Dan kami juga bukan nggak gaptek sangat lah, sebenarnya kami bisa ikuti itu. Dan satu hal yang belum, apa tuh? Itu yang kadang sampai sekarang pun kami terheran-heran. Kenapa? Kepedulian pemerintah yang belum sepenuhnya. Itu ya, Tapi kami tidak putus asa. Kenapa? Kalau orang mau mendukung kami, ya contoh lah misalkan, saya ini seorang calon RT, ya kan? Nah, kalau pingin banyak orang pendukung kami, otomatis kita harus tahu lah kelakuan sehari-hari seperti apa, ya kan? Nah, maka dari itu kami pun di masyarakat juga begitu. Nah, kami ini berusaha semaksimal mungkin di budidaya, ya. Kemudian kami itu menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah kami raih, dalam arti kita sharing dengan mereka, dan lambat laun mereka kan akan lihat, dan ada buktinya. Nah, dan itu sudah terjawab alhamdulillah. Salah satunya buktinya Pak Dewan sudah di sini, ya kan. Nah, ini adalah salah satu dukungan bagi kami, ya kan. Kemudian kemarin ada dari DPR RI Komisi 4. Mampir ke sini. Iya, jadi bincang-bincang sama kami, dan mereka bilang, wah ini sangat bangga nih katanya. Ya kalau bangga sih tak perlu Bu. Ya, nanti kami arogan begitu kan. Jadi paling tidak kami ini cukup aja dengan diakui lah, diakui oleh pemerintah. Salah satunya adalah begini. Kalau misalkan sekarang ini kami kan di KTP itu tidak boleh mencantumkan predikat sebagai pekerjaan petani. Nggak ada caranya. Nggak ada. Harusnya wira swasta. Nah, kami memang wira swasta, cuman lebih bangga loh Pak jadi petani. Iya pula ya. Karena orang tua saya di kampung petani loh Pak. Saya ini anaknya, dan kalau diperiksa nih darah saya bilang Pak, petani loh Pak, darah saya petani. Oke, Pak Ray, lanjut Pak Ray. Jadi sudah 23 tahun. Awalnya nggak di sini, ini di daerah Marina teman-teman ya. Awalnya itu di daerah Mukakuning ya Pak? Di Setongkang. Setongkang, Batam Center. Iya. Batam Center, bukan yang Duriangkang. Iya, Setongkang kami. Oh. Duriangkang, damnya dam Duriangkang. Damnya Duriangkang. Oh, iya. Yang sekarang dipakai untuk gowes. Di situ. Iya, betul. Oke, kemudian pindah ke sini pindah ke sini 2003. Dari Batam Center kami pindah ke Barelang. Oh, pernah ke Barelang? Barelang itu ada 7 hektar alhamdulillah. Di sanalah mungkin Allah cuci semua rezeki kami sampai habis, diperes gitu habis, dan masuk sini alhamdulillah, tapi nggak nol sama sekali. Ada modal yang pindah ke sini lah di bawah. Modalnya itu tadi satu niatnya memang usahanya dan doanya. Tapi yang di Barelang udah nggak ada lagi ya? Memang di sana sudah kami ikhlaskan karena memang kami kena hibur. Iya itulah.
perjalanan Ya, hidup. hidup. Oke, jadi di sini ini sekarang kita punya berapa kolam nih Pak? Kalau itu kolam 30-an ada besar kecil. Oh, ada 30 kolam. Lebih lah. Alhamdulillah. Iya. Terus jenis ikan yang dibudidaya ikan apa saja Pak? Di sini ada kurang lebih mau 20 jenis, Pak. 20 jenis? Ada Oh. ikan hias, ada ikan konsumsi. Oh. Ikan loka ada juga yang dari luar negeri, Oh. ya kan? Yang lokanya kalau yang budidaya biasa ada ikan gabus, nila, bawal, gurame, patin, ikan mas, Ikan mas ada ya? lele ya. Lele. Nah, Itulah. ada 7. Yang biasa dikonsumsi lah. Kemudian grass cup. Waduh, jarang Tapi itu itu dengar. jarang, tapi kami ada. Oh. Kemudian juga ikan sepat. Ah. Kemudian kalau ikan hiasnya ada ikan gobi, Hmm. ada ikan ikan gobi, kemudian ikan laga, koi, lokal ada, Jepang ada, Blitar ada, alhamdulillah. Iya. Kemudian arwana Arwana ada. Arapaima, itu Arapaima yang panjang besar yang 2 meteran itu. Iya. Kemudian, nah itulah kurang lebih. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat pengalaman selama ini, itu biasanya rata-rata usia budidaya itu berapa bulan bisa panen Pak? Mulai ditanam bibit sampai panen itu rata-rata sekitar berapa bulan? Kalau contoh di lele ya, Ah. lele antara 2,5 bulan sampai 3 bulan, ya itu udah boleh panen. Ah. Tergantung ukuran taburnya berapa besar. Iya. Kalau ukuran taburnya 5 sampai 7 Ah, cm itu 2,5 bulan sampai 3 bulan udah habis. Tapi kalau ukurannya kecil, Iya, 2, 3, betul. 3 bulan lebih sedikit lah. Ah. Itu. Kalau patin 4 bulan sampai 6 bulan oke. Nah, kemudian kalau nila itu antara 5 sampai 6 bulan udah bagus itu. Oh, gitu. Nah, yang agak lama itu ikan gurame. Gurame lama. Gurame 8 bulan sampai 10 bulan, kadang 1 tahun kalau Betul. kita mau yang dapatkan sekiloan gitu. Betul. Gurame memang agak lain ya. Terus untuk dijualnya di pasar lokal Batam saja Iya. atau ada di luar Batam? Nih, kalau kami sekarang ini karena banyak kawan-kawan bertanya, apa sih kiat-kiatnya usaha? Nah, jadi saya memang alhamdulillah bukan tergolong orang yang memang close gitu kan. Saya open. Jadi selalu terbuka memberikan peluang-peluang usaha kepada mereka. Iya. Jadi kalau sekarang ini Pak, dulu dulu kami habis panen, panggil orang pasar, diambil. Nah, bukan langsung dibayar. Besok lusa Pak, ya kan? Nah, jadi ceritanya si saya itu hitung-hitungan. Maklumlah orang rumah ini orang mantan akuntan. Iya. Bilang itu. Kita nak beli Pajero Sport ataupun dia mau Innova ya. Kita boleh beli cash dulu. Kalau ini bayar, katanya dibayar. Saya bilang sudah, ikhlaskan aja. Mungkin mudah-mudahan itu nanti bisa jadi rezeki kita di akhirat, saya bilang. Karena memang banyak Pak. Si anu sekian. Tapi baru bawa aja, nggak langsung dibayar saat bawa itu enggak. Karena memang itu yang saya bilang barusan itu mereka itu mungkin lupa bayar. Oh, lupa bayar. Ya. Beliau selalu berhusnuzon, baik sangka. Ya, lupa bayar. Lupa bayar. Jadi sudahlah, saya bilang mungkin rezeki kita ada yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillah, nah dari pengalaman itu kami supaya tidak ada yang namanya orang yang dikecewakan, kemudian kami pun senang. Nah, kami zaman sekarang ini udah canggih loh Pak. Ya. Inilah handphone ini yang bisa bantu kami. Bukan handphonenya ya Allah yang bantu, tapi perantaran handphone ini kami punya grup. Grup-grup binaan di mana di baik itu masyarakat umum, ada dari karyawan, ya kan? Nah, produk kami ini bisa diserap oleh mereka. Mereka jualan online. Oh, jadi yang jualan bukan hanya Bapak saja, orang lain pun bisa ikut menjualkan. Betul. Wih, keren ini. Dan ini keren. memang salah satu program kami yang memang begitu kami cerita dengan Pak Gubernur pun beliau langsung men-support dan ini suatu hal yang bagus. Apalagi kami melibatkan anak-anak muda, mahasiswa. Oh iya. Saya tanya di sini loh Pak, adik satu hari dapat berapa uang aku? Dapat berapa? 15.000, 20.000. Aku kan 200.000 sehari. Tanpa begini.
kita begini loh, Iya. 200.000 sehari. Ah. Ya mau lah Pak. Ah. Nah, tapi jangan 200 dulu, Ya. mulai dari 100. Iya, iya. Caranya, nah, Mm. kumpulkan kawan-kawan, Mm-mm. kami berikan semacam pelatihan singkat Iya. kewirausahaan. Hmm. Nah, dibentuk bahkan kemarin kami dengan anak-anak mahasiswa dari Poltek, Mm. kami akan mungkin dalam waktu dekat kami akan sahkan dan bentuk kelompok usaha mahasiswa. Oh, iya, iya, Nah, iya. jadi mereka bisa bergerak di pemasaran Ah, atau di pengolahan ah. tanpa sebenarnya tidak memerlukan biaya yang banyak bagi Oke. mereka, hanya kemauan Banyak aja. kemauan gitu. Nah, kemudian selain itu kami juga menjual di sini. Jadi Bapak kesini kalau nanti punya ibu-ibu pengajian mau datang sini bolehlah duduk di pondok kami. Ah. Kemudian Bapak order mau ikan Ah. goreng, Iya, ikan iya, bakar, iya, iya. kemudian asam pedas, Ah. asam manis. Nah, Iya, iya, gitu. betul. Itu kami siapkan. Ah. Nah, jadi ikan-ikan yang kami produksi di sebelah sana itu kami begitu sudah selesai panen langsung tuang ke sini Pak. Oh. Dan ini Oh, yang ini. kolam ini adalah kolam pancing. Oh. Nah, ini juga kolam pancing. Ah. Jadi dijadikan ajang pemancingan, tetapi tidak seperti kebanyakan pemancingan. Oh, jadi apa bedanya? Kalau di sini bedanya syariah dari Rasulullah itu kita jalankan, ya kan? Nah, apa itu konsepnya? Nah, konsepnya ini mungkin begini. teman-teman banyak yang belum Ya. tahu nih, dan barangkali ini Nah. menjadi nilai lebih dari Tiblet terkait dengan kolam pancing. Kolam Ya. pancing ada banyak di Batam, Ya. tapi kita pengen dengar yang satu ini nih. Kira Ya. seperti apa nih? Nah, begini Pak. Jadi kalau kita berjualan, Ah. itu kan harus ada yang namanya ijab kabulnya. Ya, Nah, akad. ada akadnya. Nah. Jadi, kami pun melakukan hal yang sama. Jadi begitu Bapak nyampe sini, memang Nah. ada yang harus dibayar dulu. Ya. Bayar tiketnya, Ya. tetapi Bapak boleh pilih nanti Nah. duduk mau teh, mau Nah. kopi, Nah. mau yang dingin, yang panas Nah. dan Nah. sebagainya. Ya. Nah, begitu duduk kami akan hidangkan. Ya. Jadi sambil duduk itu ngerokok Pak, langsung ada kopinya, ada tehnya kan. Nah, gitu. Iya, iya, iya. Nah, selepas itu silakan mancing. Nah. Begitu Bapak dapat mancingnya itu Ah. berapa kilo, Ah. nah barulah ditimbang. Hmm. Pulangnya itu membayar seberapa ikan yang didapat, bukan seberapa misalkan kalau di tempat lain Ah. itu sistemnya galatama jadi tengah judi Pak. Oh. Jadi kalau di sini itu uang Bapak 100.000 sesuai dengan Bapak yang keluarkan 100.000 tadi. Nah, kalau Bapak 1 juta ya sesuai juga gitu. Iya, iya. Jadi iya, tidak iya. ada yang dibohongi. Nah, dan satu hal lagi, Oh. kami menjamin bahwa ikan-ikan yang kami produksi ini itu halal. Terus bermanfaat, kemudian juga enak untuk dikonsumsi. Iya, iya. Dan satu hal, bila mana nanti Bapak beli 1 kilo nih, harganya 50.000, Ah. dapatlah 3 kilo 150.000 nih. Ah. Begitu Bapak konsumsi, Ah. ada tercium bau amis itu. Ah. Kalau ikan kan bau amis kan? Ya. Nah, tapi lain nih, bau amisnya lain. Oh, kok nggak gini nih, Bapak? Tapi mau bisa makan ini, Ah. silakan dihabiskan. Iya. Bapak cukup telepon saya. Hei, ikanmu bau habis? Bau amis? Ah. Nah, alhamdulillah, insya Allah Bapak besok ke sini datang, kami akan refund double. Wih. Nah, jadi belanja 150, kami ganti uang Bapak 300.000. Itu halal loh, janji kami loh, betul. Dan alhamdulillah banyak sekali orang yang kena komplain atas program saya ini. Kenapa? Karena begitu datang, saya udah sampaikan ke ibu-ibu di pengajian dari Marina, 2 orang, besoknya datang lagi. Pak, saya kena komplain katanya. Kenapa? Gara-gara Bapak tadi, saya beli 2 kilo, saya dikomplain sama siapa Bu? Sama anak saya, sama suami. Mama ini kok kedekut banget katanya. Nah, kok belinya cuma 2 kilo? Kurang banyak. Ini banyak. Harusnya kami dapat 1 orang 1 ekor, dia cuma sepotong katanya. Jadi besoknya datang lagi, Iya. bawa ibu-ibu, bukan 2 lagi Pak, ada berempat. Nah, minggu kemudian ada 25 orang. Nah, jadi alhamdulillah dari penjualan ini Pak, kita pun istilahnya bisa bantu. Iya. Kolam pancingnya seperti ini bisa bantu kawan-kawan yang lain. Kalau lele itu kan kalau ke pasar dijual maksimum itu 6 kilo. Kalau 4-5 nggak laku. Iya. Kalau mereka bilang, Pak Rey, ada saya punya ikan 1 ekornya 1 kilo, silakan bawa kemari. Kami beli dengan harga yang pantas, sesuai dengan harga pasar. Iya. Jadi di sini itu tidak ada yang reject istilahnya. Iya, iya. Karena kami punya kolam pancing. Nah, di
dimancing di sini. Oke, gitu. subhanallah, menarik sekali ya, Iya. teman-teman ya. Jadi buat warga Batam ya yang belum pernah ke kolam pancing, silakan ke kolam pancing Tibulet ini. Jadi marina, dan memang saya lihat sendiri ya, itu ada anak-anak kecil yang mancing ternyata bisa dapat. Berarti ya ada dua hal. Yang pertama memang ya biar rezekinya lancar ya sama Allah. Karena pancing ini kan sulit ya, dia bukan ilmu pasti, bukan ilmu eksak. Yang kedua, Ikannya insya Allah ikannya banyak. Banyak, iya. Nah, kalau nggak ada ikannya tentu kan sulit. Lama kayak pun, jago apapun, kalau ikannya nggak ada itu sulit. Iya. Nah, tapi kalau ikannya banyak, nah ini dia cepat makan, apalagi lapar ya. Iya, betul. Nah ini dia. Dan Jadi, gini Bapak, Ah. ini kami di sini berbagi kesenangan. iya benar. Karena apa? Karena kalau di harga ikan lele, lele, kemudian patin ataupun nila, di Batam di kolam pancing paling murah di sini. Oh gitu. Nah, ikan lele di sini paling murah 30.000 1 kilo. 30.000 Di satu tempat kilo. lain itu 50. Oh. Hari biasa, kalau hari libur, hari Minggu, Sabtu Minggu itu 70.000. Nah, di sini cuma 30.000 saja. Tapi Jadi, itu belum dibersihin ya, nggak kayak ya di belum. pasar ya. Nah, Kita jadi sendiri kalau yang misalkan bersihin. mau dibersihin di sini pun boleh. Dan juga kami juga memberikan tip cara pengolahan secara cuma-cuma, ya kan? Mau dimasak apa? Kita pun Iya. istri saya memberikan training masaknya, mau di asam pedas ala Melayu kah, ala Sunda kah, ala Padang kah, nah gitu, insya Allah. Iya iya. Jadi alhamdulillah Oke. gitu. Dan juga Baik. nanti kalau misalkan ada yang datang ke sini dalam satu grup 4, 5, 6 orang mau bertanya ataupun biasanya kami datangi juga ngobrol. Nah mereka banyak yang berminat Iya. dan insya Allah kami siap untuk mendampingi, bukan berarti menggurui tidak, Ya. tapi sharing pengalaman yang Betul. sudah kami laksanakan. Iya. Nah, insya Allah ini alhamdulillah minggu ini ada 15 orang satu grup. Nah ini ada yang masih bekerja dan katanya Pak saya sudah bosan bekerja, saya sudah swasta. Mau seperti gini tunggu Iya, dulu, tunggu dulu. udah dapat ilmunya dulu baru keluar saya bilang gitu. Alhamdulillah ini rezeki juga buat kami. Dapat lagi tuh Pak. Iya. Cepat kali, baru tadi loh. Cepat. Baru dicemplungin udah dapat lagi. Wih, luar biasa cepat sekali ya. Iya, iya. Nanti mungkin teman-teman nanti bisa lihat videonya ya. Jadi ternyata cepat sekali, baru dicemplungin langsung dapat. Ini artinya nggak rugi lah kayaknya kalau teman-teman mancing di sini. Dan nanti yang dibayar itu yang dia dapat itu Iya, Pak ya. betul. Oh, jadi Betul. sesuai. Sesuai. Yang kita keluarkan sesuai dengan yang kita dapatkan. Betul. Pas Ya. sekali. Nah, jadi Oke, ya. kami memberikan bukan apa namanya kuantiti tapi quality menjadi Quality, jaminan itu. iya. Quality-nya bagus. Insya Allah lah. Keren. Ya. Itulah modal dagang kami Iya, bahwa iya. kita mengutamakan kualitas daripada Iya. kuantitas. Baik, terima kasih Pak Re ya sudah bersedia menemani kami untuk ditanya-tanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Amin. kita semua, Amin. termasuk untuk pemirsa ya. Dan apa namanya? Mudah-mudahan yang warga Batam bisa hadir di sini. Ya. Amin, amin. Oke, terima kasih banyak Pak Re ya atas waktunya ya. Ya. Oke, Mohon maaf kalau ada salah-salah kami ya. Sama-sama.